Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran biologi kelas 11, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, yang mana pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari jaringan. Nah, jaringan itu ada jaringan pada tumbuhan dan juga ada jaringan pada hewan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Adapun subtema dari sistem gerak manusia itu ada tulang, ada sendi, ada otot, dan ada gangguan pada sistem gerak. Nah, yang pertama kita akan membahas sistem rangka. Apa sih yang dimaksud dengan sistem rangka? Nah, jadi sistem rangka ini adalah merupakan rangka dalam atau endoskeleton. Sistem rangka yang tersusun dari berbagai jenis tulang tidak dapat bergerak secara aktif. Nah, jadi sistem rangka ini adalah tersusun dari berbagai jenis tulang dan tidak dapat bergerak secara aktif atau disebut juga dengan alat gerak pasif. Nah, kalau yang alat gerak secara aktif itu disebut dengan otot. Kalau yang pasif itu adalah tulang. Terus apa sih fungsi dari rangka itu sendiri? Nah, jadi fungsi rangka itu yang pertama sebagai penyokong tubuh dan pemberi bentuk. Nah, jadi fungsi dari rangka itu adalah sebagai pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ vital dalam tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel-sel darah. Terus yang keempat, menyimpan mineral dan lemak. Yang kelima, sebagai alat gerak dan tempat melekatnya otot. Terus di sini ada jenis-jenis tulang. Nah, jadi jenis tulang itu terbagi menjadi dua. Ada berdasarkan penyusunnya, tulang berdasarkan zat penyusunnya. Terus ada tulang yang berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan. Yang kedua ada tulang keras. Nah, jadi ini merupakan tulang berdasarkan zat penyusunnya. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tulang rawan? Jadi tulang rawan ini adalah tulang muda. Penyusun dari sel-sel tulang rawan ini adalah kondrosit. Nah, terus tulang rawan ini terbagi menjadi tiga. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastin, dan ada tulang rawan fibrosa. Kalau tulang hialin ini adalah tulang rawan yang banyak ditemukan di dalam tubuh, misalnya pada hidung, trakea, bronkus, laring, ujung tulang rusuk, dan persendian. Terus matriks dari tulang rawan hialin ini banyak mengandung serabut elastin daripada serabut kolagen. Terus yang kedua ada tulang rawan elastin, yaitu tulang rawan ini terdapat pada daun telinga karena elastis, artinya kalau ditarik-tarik itu elastis. Terus ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini mengandung banyak serabut kolagen yang padat dan kasar, sehingga sifat dari tulang rawan fibrosa ini sedikit kuat, kaku, serta liat. Nah, jadi tulang rawan fibrosa ini ditemukan pada persendian tulang belakang. Nah, terus ada tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek, ada tulang sesamoid, ada tulang tidak beraturan. Nah, kalau contoh dari tulang pipa ini misalnya pada lengan. Terus kalau tulang pipi ini pada
kepala, tulang pendek ini pada jari-jari tangan. Terus ada tulang tidak beraturan ini ada contohnya itu sulit ya dideskripsikan karena tulangnya tidak beraturan, merupakan tulang yang tidak berpasangan. Contohnya itu terdapat pada bidang sumbu tubuh. Terus fungsi dari tulang ini adalah sebagai pelindung, penyokong, dan tempat perletakan otot. Terus di sini ada tulang berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi 3. Ada tulang tengkorak, ada tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Nah, jadi ini merupakan anggota yang menyusun tubuh kita. Itu ada tengkorak, ada anggota badan, anggota gerak. Nah, yang mana memiliki tulang-tulang tersendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tulang tengkorak. Nah, yang pertama itu ada tulang dahi, ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Nah, jadi ini hanya tengkorak yang tampak pada bagian samping. Jadi ini tengkorak yang terlihat dari bagian samping. Nah, tulang dahi itu ada ini ya, tulang dahi. Ini tulang dahi. Terus ini ada tulang hidung di sini ya, bagian tulang hidung. Tulang pipi. Nah, ya tulang pipi. Terus di sini tulang rahang bawah. Di sini tulang rahang atas. Tulang ubun-ubun sedikit di sini, tulang ubun-ubun ya. Kalau tulang kepala belakang itu di belakang, terus tulang baji itu sedikit di samping-samping, dan tulang pelipis juga sama. Oke, kita lanjut ke. Nah, di sini ada gambar tengkorak, yaitu tampak dari samping ya. Nah, ini gambar. Terus tulang anggota badan. Nah, tulang anggota badan ini ada tulang gelang panggul, ada tulang belakang, ada tulang dada, dan juga tulang rusuk. Nah, yang pertama kita akan membahas tulang belakang. Nah, ini adalah gambar tulang belakang. Jadi ini adalah tulang gambar belakang itu tersusun dari tulang leher itu ada 7, tulang punggung itu ada 12, tulang pinggang ada 5, tulang kelangkang ada 5, tulang ekor ada 4. Terus di sini ada tulang dada. Nah, tulang dada ini tersusun dari tulang hulu, badan, dan taju pedang. Di sini ada tulang rusuk, yaitu ada rusuk sejati ada 7 pasang, rusuk palsu ada 3, dan rusuk melayang. Nah, ini bisa dilihat gambar tulang rusuk ya, bisa kalian lihat dan amati. Terus di sini ada tulang gelang panggul. Nah, di sini ada tulang usus, ada tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, ini adalah tulang gelang panggul. Nah, yang mana tulang ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, terus di sini ada anggota gerak. Anggota gerak ini terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, yang pertama ada anggota gerak itu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari tangan.
Nah, biasanya sering tertukar antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Kalau tulang pengumpil ini itu bagian ini ya, bagian sejajar dengan tulang tulang jari jempol. Kalau tulang hasta itu sejajar dengan tulang kelingking yang bagian ini ya, nih, yang dua antara jari itu ada dua tulang. Nah, itu adalah tulang pengumpil dan tulang hasta. Biasanya tertukar antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, di sini ada anggota gerak bawah, ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang belakang kaki, ada tulang tumit, ada tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Nah, misalnya kalian itu mau lebih jelas lagi lihat bagian dari anggota tubuh kita itu, kalian bisa lihat gambar di atlas. Nah, yang mana itu sudah lengkap dari tengkorak, dari tulang anggota badan, ada tulang anggota bawah dan anggota atas. Nah, itu tadi adalah materi kita yang pertama tentang tulang dan jenis-jenisnya. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham tentang jenis-jenis tulang? Nah, terus di sini ada sendi. Kita langsung aja pembahasan ke sendi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sendi? Jadi, sendi ini adalah hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Perlu digarisbawahi biar teman-teman atau kalian agar mudah mengingat apa sih yang dimaksud sendi. Jadi sendi itu adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi sendi inilah yang menghubungkan. Terus di sini ada sendi itu terbagi menjadi 3. Ada sendi mati, ada sendi kaku, ada sendi gerak. Nah, sendi mati ini sering juga disebut dengan sendi sinartrosis. Terus sendi kaku ini amfiartrosis dan sendi gerak itu diartrosis. Yang pertama kita akan membahas sendi mati. Nah, jadi sendi mati ini adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Jadi namanya juga mati, artinya tidak dapat digerakkan sama sekali. Nah, contohnya yaitu pada sambungan antar tulang. Terus di sini ada sendi kaku atau sendi amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang terbatas. Nah, jadi kalau kaku ini artinya gerakannya itu terbatas. Terus contohnya itu ada hubungan antar tulang pada pergelangan tangan, artinya hanya dapat digerakkan sedikit ya, artinya terbatas. Nah, jadi ini sendi gerak, artinya hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan bebas. Nah, jadi ini pada sendi gerak ini gerakannya itu bebas. Nah, yang mana sendi gerak ini terbagi lagi menjadi 5 sendi. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar, ada sendi geser, dan ada sendi pelana. Nah, yang pertama kita akan membahas sendi peluru. Itu ada sendi peluru ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah. Jadi sendi peluru ini gerakannya itu ke segala arah. Contohnya itu antara lengan atas dan gelang bahu. Nah, itu kan dapat diputar secara bebas. Kalau kalian mau mencoba, bisa kalian putar-putar lengan kalian.
Terus ada sendi engsel. Nah, jadi sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Contohnya itu pada siku dan lutut. Terus ada sendi putar, merupakan persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya itu antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Terus ada sendi geser, merupakan persendian yang memungkinkan sedikit gerakan pada satu bidang saja. Contohnya itu persendian pada tulang telapak tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Terus di sini ada sendi pelana, merupakan persendian yang memungkinkan beberapa gerakan, namun tidak ke semua arah. Misalnya hubungan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Jadi hubungan antara telapak tangan dengan ibu jari itu merupakan contoh dari sendi pelana. Nah, jadi di sini satu sendi yang tertinggal ya. Ada sendi kondyloid atau elipsoidal. Nah, yang mana merupakan persendian yang terjadi di tulang yang permukaannya berbentuk oval dengan tulang lain yang cekung, menghasilkan gerak dua arah. Nah, sendi ini mirip dengan sendi pelana, namun dengan gerakan yang lebih terbatas. Contohnya ada persendian pada pergelangan tangan dan antara ruas-ruas jari. Nah, itu tadi adalah serangkaian materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada tulang dan sendi. Semoga dapat dipahami. Baiklah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.